Di balik hilangnya seorang wanita muda yang bekerja di toko sayuran, terungkap sebuah tragedi yang mengungkap sisi gelap seorang pria yang dulunya dipercaya. Pada pagi Jumat yang tenang, salah satu karyawan wanita menghilang tanpa jejak, memicu serangkaian pencarian yang membawa teman-teman dan pemilik toko pada sebuah penemuan mengejutkan di kamar mantan sopir mereka. Kejadian ini mengguncang sebuah komunitas, menguak kisah pengenceritan yang tidak terduga. Lantas, bagaimana kisah ini patut untuk disimak? Yuk kita bahas. Saya perkenalkan Anda seorang wanita bernama Vina yang berusia 22 tahun. Dia tinggal di Komplek Pasar Sagulung Blok E nomor 11, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Vina dikenal sebagai anak yang rajin dan ramah. Di dalam kesehariannya, Vina bekerja sebagai seorang kasir di salah satu toko sayuran bernama Cynthia Hasibuan. Dan untuk sehari-harinya, Vina tinggal di mes yang sudah disediakan pemilik toko. Toko tersebut memiliki 3 lantai dan mes tersebut terletak di lantai 3. Di sana dia tinggal bersama teman kerjanya. Singkat cerita, pada pagi hari Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024, suasana di toko mengalami perubahan dari biasanya. Hal ini disebabkan oleh tidak terlihatnya Wina di toko. Teman-temannya mulai mencari keberadaan Wina yang tiba-tiba menghilang tanpa memberikan kabar apapun. Mereka tidak menemukan Wina di kamar mesnya ataupun di tempat-tempat lain yang biasa ia datangi. Ketika mereka mencoba menelepon ke ponsel Wina, ponselnya tidak aktif. Kehilangan Wina secara tiba-tiba ini membuat teman-temannya merasa bingung, mengingat Wina tidak pernah melakukan hal serupa sebelumnya. Pencarian Wina pun terus dilakukan hingga keesokan harinya, namun Wina masih juga belum ditemukan. Kejadian hilangnya Wina secara mendadak ini membuat pemilik toko merasa curiga terhadap salah satu karyawannya. Pada malam hilangnya Wina, seorang karyawan laki-laki bernama Zulbari menelepon untuk berpamitan karena akan pergi ke Pekanbaru setelah mendapatkan pekerjaan baru. Kecurigaan pemilik toko semakin kuat karena hilangnya Wina bersamaan dengan kepergian Zulbari. Oleh karena itu, pemilik toko meminta salah satu karyawannya, DS, untuk memeriksa kamar Zulbari. Saat DS tiba di pintu kamar Zulbari, ia mencium aroma tidak sedap yang datang dari dalam kamar. Merasa ada yang aneh, DS kembali ke lantai bawah dan mengajak pemilik toko beserta karyawan lainnya untuk memeriksa kamar Zulbari secara bersama-sama. Setelah pintu kamar berhasil dibuka, bau menyengat segera keluar dari kamar tersebut. Mereka segera mencari sumber bau tersebut dan berinisiatif membuka kasur di kamar itu. Pada saat kasur diangkat, mereka menemukan tubuh Vina yang sudah tidak bernapas. Penemuan ini membuat mereka terkejut dan segera melaporkannya ke pihak kepolisian setempat. Saat polisi menerima laporan, mereka segera datang untuk melakukan evakuasi dan pemeriksaan tempat kejadian. Ketika polisi tiba di lokasi, mereka melihat adanya hujaman dan setengah tanpa sehelai kain dan sudah mulai mengeluarkan aroma tidak sedap. Dari kejadian ini, polisi memanggil 4 saksi untuk dimintai keterangan, yaitu karyawan toko sayuran, pemilik toko, petugas keamanan, dan pedagang di sekitaran toko. Berdasarkan keterangan pemilik toko, pada malam tersebut, seorang karyawan bernama Zulbahri secara mendadak berpamitan untuk pergi ke Pekanbaru dengan alasan telah mendapatkan pekerjaan di sana. Zulbahri sebelumnya pernah bekerja sebagai sopir di toko tersebut dan masih memiliki hubungan saudara dengan pemilik toko. Namun, beberapa waktu terakhir, Zulbahri telah diberhentikan dari pekerjaannya dan digantikan oleh sopir lain. Meskipun demikian, pemilik toko masih mengizinkan Zulbahri untuk tinggal di sana sampai dia menemukan pekerjaan baru. Sementara itu, kesaksian dari petugas keamanan menyebutkan bahwa pada malam hilangnya Wina, sempat terdengar suara meminta tolong, namun suara tersebut tidak lama kemudian menghilang. Kesaksian lain datang dari kerabat Wina dan pedagang sekitaran toko yang dikenal dekat dengan korban. Menurut mereka, Wina sering mengeluhkan uang di meja kasir dan barang dagangannya yang sering hilang sebelum Zulbahri diberhentikan. Wina pernah bercerita bahwa uang di kasirnya hilang sebesar 1 juta. Tidak lama setelah keluhan tersebut, Zulbahri pun diberhentikan oleh pemilik toko. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada keterkaitan antara Zulbahri dengan penemuan Wina. Mereka tidak menyangka bahwa Wina akan kehilangan napas dengan cara yang pilu seperti itu. Semua pihak yakin bahwa Wina dihilangkan napasnya secara memilukan dan mereka sangat berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap pelaku tersebut.
Berdasarkan keterangan-keterangan itulah, polisi mulai memburu terduga pelaku dan melakukan pengejaran terhadap Zulbahri. Setelah melakukan pencarian, dalam kurun waktu 48 jam, polisi berhasil mendapatkan informasi tentang keberadaan Zulbahri. Tim penyerbu segera menuju ke suatu alamat di daerah Dolok, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, yang merupakan kampung halaman istri Zulbahri. Setibanya di rumah mertua Zulbahri yang lokasinya agak terpencil, polisi hanya menemukan istri dan kedua anaknya Zulbahri. Ketika ditanya tentang keberadaan Zulbahri, istrinya mengaku tidak mengetahui di mana Zulbahri berada. Pihak kepolisian yang tidak mudah percaya kemudian melakukan penggeledahan di rumah mertua Zulbahri. Setelah mencari di sekeliling rumah, polisi mencurigai sebuah sofa besar yang berada di dalam rumah. Ketika polisi meminta untuk mengangkat sofa tersebut, ternyata benar, Zulbahri tengah bersembunyi di kolong sofa besar itu. Zulbahri pun diinterogasi oleh polisi dan tidak bisa mengelak lagi bahwa dirinya adalah pelaku kejadian terhadap Wina. Polisi kemudian mengamankan Zulbahri dan menyita sejumlah barang bukti, termasuk powerbank, uang tunai sebesar 1 juta dan ponsel milik Wina. Zulbahri mengaku bahwa ponsel Wina telah dibuang ke laut. Pada saat perjalanan menuju Medan, pelaku Zulbahri, yang berusia 23 tahun, diketahui berasal dari Padang Sidempuan. Meskipun belum bercerai secara sah dengan istrinya, mereka sudah lama hidup terpisah. Zulbahri meninggalkan anak dan istrinya bersama mertuanya dan merantau ke Batam untuk bekerja sebagai sopir mobil sayuran. Ironisnya, Zulbahri dan Wina ternyata masih memiliki ikatan keluarga. Selama dalam pelariannya, Zulbahri sempat menghubungi istrinya, meminta maaf, dan menyatakan keinginannya untuk kembali hidup bersama. Istrinya memaafkan Zulbahri, sehingga dia pergi ke rumah mertuanya dan bersembunyi di sana. Setelah berhasil ditangkap, Zulbahri diterbangkan kembali ke Batam untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam perjalanan ini, Zulbahri dikawal ketat oleh anggota kepolisian dari Subdit 3 Jatanras Polda Kepri dan Satreskrim Polresta Barelang. Zulbahri mengakui bahwa motif dari kejadian ini adalah rasa sakit hati karena korban, Wina, sering menuduhnya mengambil uang dan barang di toko. Rasa sakit hati Zulbahri semakin bertambah ketika Wina melaporkannya kepada pemilik toko, yang mengakibatkan dirinya diberhentikan dan kehilangan pekerjaan. Kejadian ini bermula pada dini hari Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024. Zulbahri melintas di depan kamar Wina dan melihat pintu kamar sedikit terbuka. Di dalam kamar, ia melihat Wina sedang tidur dengan daster. Pada saat itu, Zulbahri tidak mampu menahan joninya dan secara perlahan masuk ke kamar Wina. Ia mulai mengeksplor tubuh Wina yang akhirnya membuat korban terbangun. Menyadari tindakan tidak sopan Zulbahri, Wina spontan berteriak meminta tolong. Panik mendengar teriakan tersebut, Zulbahri dengan spontan langsung mengakhiri napas Wina. Melihat Wina yang sudah tidak bergerak lagi, Zulbahri pun berinisiatif mengangkat tubuh korban masuk ke dalam kamarnya. Pada saat itu, Wina sedang tidak mengenakan pakaian. Joni Zulbahri kembali bangun dan ia melakukan tindakan tidak terpuji dengan mengencerit jasad Wina yang sudah tidak bernapas. Setelah itu, Zulbahri menutupinya dengan kasur. Merasa telah aman, Zulbahri mengambil ponsel, uang, dan powerbank milik Wina, lalu melarikan diri menuju kampung halaman istrinya di Sumatera Utara. Pada hari Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024, sore harinya, penyemayaman Wina Tanjung dimakamkan di Blok U nomor 177 TPU Cemara Miang, Batam, Kecamatan Sekupang, dan Zulbahri dijerat dengan pasal penghilangan napas serta pengenceritan dan terancam pidana penjara selama 15 tahun. Sungguh hukuman yang saya rasa terlalu ringan. Bagaimana kalau tanggapan kalian? Coba komen di bawah. Kejanggalan beberapa orang berpendapat bahwa istri Zulbahri seharusnya juga diperiksa dan dijerat pasal membantu menyembunyikan Zulbahri. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah pentingnya menjaga kepercayaan dan integritas dalam hubungan kerja. Ketidakjujuran dan tindakan seperti ini akan selalu membawa konsekuensi yang berat, baik secara hukum maupun moral. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk selalu waspada dan tanggap terhadap tanda-tanda bahaya di sekitar mereka. Keamanan dan keselamatan diri harus menjadi prioritas utama. Mencari bantuan segera dan melaporkan perilaku mencurigakan dapat mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan.